Kak Pingkan, ngeri kali donat kau ya. Donat air mata, donat penderitaan, donat anugerah, donat hinaan. Bentar lagi keluar donat kekerasan. Pingkan Mambo masih menjadi perbincangan karena bisnis donat yang digagasnya viral dan menuai banyak reaksi. Donat buatannya yang dijual seharga Rp200.000 per kotak itu mencuri perhatian publik. Tidak hanya karena harganya yang disebut kelas sultan, tapi juga karena rasa dan kualitasnya yang dinilai tidak sebanding oleh sebagian pembeli. Menariknya, rasa penasaran terhadap donat ini turut dirasakan oleh kalangan artis, salah satunya Dewi Persik. Dalam acara Pagi-Pagi Ambyar, Dewi Persik ikut mencicipi langsung donat Pingkan Mambo yang sudah jadi. Setelah gigitan pertama, ia mengatakan rasanya enak dan mengingatkannya pada cakwe atau odading. Sempat salah menyebut, Dewi Persik kemudian meluruskan rasa donat itu lebih mirip seperti donat kentang kampung. Bukan hanya Dewi Persik, host lain seperti Nassar dan Karen Delano juga turut memberikan pendapat. Nassar menilai teksturnya empuk dan toppingnya melimpah, bahkan menyebut donat itu cocok disebut odading. Karen Delano menambahkan bahwa adonan donatnya tebal. Di sisi lain, Pingkan Mambo menjelaskan ia memang mengerjakan semuanya sendiri. Dari mengaduk adonan hingga mengantar ke pelanggan sambil menanggapi komentar nyinyir netizen yang budiman. Meski begitu, Pingkan Mambo dengan percaya diri mengklaim bahwa dirinya salah satu chef terbaik dunia. Meskipun ia sendiri belum pernah mencoba odading dan hanya tahu bentuknya dari gambar. Ia menegaskan bahwa di Amerika donat seperti miliknya banyak dijual. Respon artis terhadap donat viral Pingkan Mambo ini pun memperpanjang daftar cerita unik di balik perjuangannya di dunia kuliner. Tidak kalah heboh dari kisah curhatnya saat ditegur Raffi Ahmad karena mengeluh kelelahan meski dagangannya laris manis. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Apalagi ini anjing kasus skandal wanita hamil yang playing victim aja belum beres. Terus ada lagi kasus 2 wanita tempur mempermasalahkan warna kulit gara-gara abu-abu. Anjing, sekarang ada lagi nih. Pingkan Mambo balas kritikan food vlogger ke donat 200.000 jualannya. Anjing, cuman masalah donat. Sumpah, pemberitaan artis-artis sekarang, orang-orang entertain ini makin gak jelas babi. Allahu Akbar, masalah donat doang nih jadi masalah. Astagfirullahaladzim. Itu kan menurut dia, itu kan selera dia. Ya terserah dia lah, tanggapan dia. Emangnya harus semua orang tuh suka ke donat yang lu buat? Gak juga kan. Ya kalau yang menurut food vlogger itu gak enak ya dia bilang gak enak, ya mungkin bukan selera dia. Mau apa lagi? Anjing, capek banget berita-berita sekarang ngaco. Gak penting anjing, gak ada faedahnya sumpah. Kak Pingkan, ngeri kali donat kau ya. Donat air mata, donat penderitaan, donat anugerah, donat hinaan. Bentar lagi keluar donat kekerasan. Memang kalau kau ya, kalau yang keluar dari mulut kau itu tidak mengundang kritik orang, tidak mengundang reaksi orang, nggak Pingkan Mambo namanya ya. Tapi pesan aku ya, semoga usaha mau berkembang gitu. Semoga produknya diperbaiki gitu. Satu pesan aku Kak, kalau kita jualan ini jangan baper. Kayak gitulah namanya kita jualan. Apalagi yang kau jual itu makanan, di review orang, kau terimalah, jangan kau nangis. Jangan kau marah. Kau nangis gara-gara orang komplain lama kali kau ngasihnya, kau ngantarnya, nggak kau antar-antar. Nangis kau, iPhone aku rusak. Kak, kayak gitu kau buat makin kesel orang. Ya paling nggak kau kasih tahu gitu loh maksudnya. Kau pun bilang orang produk kau itu keras apa segala macam, diperbaiki, jangan kau marah. Kayak gitulah kita jualan ini, ya kan. Tapi teringatku ngeri kali ya pengaruh kau tuh ya. Berapa hari ini kau viral, langsung susah nyari apa pengembang. Semua orang pada mau buat donat.
Tapi teringatku, mahal juga donatku tadi itu ya. 200.000 kalau mau, itu pun PO. Kalau mau cepat bayar 2 juta. Iyalah pula kalangan artis ya kan. Tapi teringatku kalau di Medan ini 2 juta awak beli donat udah kenyang. Ini tetangga sekampung, tetangga satu gang makan donat. Habis itu gembong perutnya. Selamat ya kak, sukses. Jangan julid kalian. Ada salah satu artis yang pagi ini gue baru lihat tuh kayak live streamingnya. Gue masuk ke sana dan dia jualan kayak sambil memasak kayak kue gitu ya. Dan menangis-nangis untuk meminta gift. Gift itu adalah pemberian yang ketika dilakukan di saat live streaming itu bisa diuangkan gitu. Itu diberikan oleh penonton. Dan gue sangat miris ya melihat artis tersebut ya, karena benar-benar kayak yang seolah-olah mengemis kepada penonton atau orang-orang yang lagi menonton dia dengan banyaknya bulian yang gue baca di situ, dan dia mengharapkan itu untuk menghidupi anak-anaknya. Alasannya seperti itu. Gue nggak tahu ya apakah dari secara mental artis tersebut baik-baik saja atau dia mengalami gangguan psikologis. Tapi kita nggak mau ngebahas apa yang dia lakukan hari ini. Mau dia seolah-olah mengemis, mau dia menangis, mau dia melakukan drama apapun di live streaming tersebut, kita nggak mau ngebahas itunya. Kita mau ngebahas alasan dia melakukan itu yang dia sebutkan karena anak-anak. Ketika kita sudah memutuskan untuk punya anak, berarti kita sudah siap untuk kehidupan anak tersebut di kemudian hari. Dari segi pendidikan, makanan, tempat tinggal, dan lain-lain itu sudah harus dipikirkan. Kalau misalnya belum siap, jangan beranak dulu. Please. Memang ada istilah kayak yang banyak anak, banyak rezeki. Tapi untuk saat di dunia zaman sekarang ini, itu tidak terlalu berlaku ya menurut gue pribadi. Karena anak-anak zaman sekarang itu gak cuma butuh makan doang. Mereka butuh pendidikan, kehidupan yang layak, dan hal-hal lainnya memang harus dipenuhi oleh orang tua. Kalau dirasa kalian belum mampu punya anak yang banyak, 1-2 cukup udah. Daripada nanti kalian mengemis-ngemis ke orang-orang seperti yang gue lihat di TikTok tadi pagi untuk menghidupi anak kalian, kan itu nanti ketika dia udah besar kan menjadi hal yang memalukan buat si anak. Dan nggak enak juga kan kalian menangis-nangis untuk memberi makan anak ke orang-orang mengemis-ngemis gitu, dan itu nggak bagus sih menurut gua. Dan ketika kalian susah payah sekarang untuk menghidupi anak, jangan salahkan mereka. Mereka nggak minta dilahirkan. Kalian yang memilih, memutuskan atas kesadaran penuh ingin memiliki anak, atau kalian yang gak sengaja melahirkan anak, yaitu adalah akibat dari kesalahan kalian, dan kalian harus bertanggung jawab. Jangan malah melempar tanggung jawab ke masyarakat banyak yang gak sadar, yang gak tahu, yang gak merasakan ketika kalian enak-enak membuat anak tersebut. Jadi untuk teman-teman nih, aku gak menyuruh kalian berhenti untuk beranak. Silahkan kalian berkembang biak, tapi pikirkan juga ke depannya kesiapan kalian terhadap apa yang kalian ingin adakan, yaitu anak tersebut. Anak itu nggak cuma lahir brojo susu udah pergi begitu aja, enggak. Dia butuh tumbuh, tempat tinggal, butuh makan, pendidikan, dan hal-hal lainnya yang kalian mampu enggak. Kalau belum, jangan dulu, stop dulu. Terus banyak juga kayak kata-kata dia yang aku akan melakukan segalanya demi anak, segalanya demi anak. Kenapa nggak kamu lakukan sebelum anak itu lahir? Persiapan dulu. Minimal-minimal seperti yang buat makan anak yang seperti kamu bilang itu tuh. Siapin dulu nih, anak gua butuh makan, manusia kan. Tanaman aja butuh disiram, apalagi manusia. Siapin dulu airnya, baru kamu tanam tanamannya. Kayak gitu maksud gua. Jadi buat teman-teman yang ngeliat video ini, jangan tersinggung kalau misalnya kata-kata gue salah. Maafin gue, itu adalah persepsi gue ya, yang gue hasilkan dari apa yang gue lihat tadi pagi. Dan gue tuh kayak miris banget gitu loh. Dia yang egois menurut gue. Semua yang terjadi itu adalah keinginan dia, kemudian dia menyalahkan anak lalu mengemis-ngemis ke orang-orang. Gue nggak mau teman-teman yang lihat video ini, gue nggak mau kalian merasakan atau mengalami hal serupa seperti yang dialami artis tersebut.